Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan biografi tokoh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam, yaitu Ibnu Jarir at-Tabari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir at-Tabari. Ad-Jahabi mengatakan bahwa beliau adalah seorang imam, mujtahid, ulama di masanya, dan sang pemilik karya tulis yang sangat indah. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah di Tabaristan, tepatnya di kota Amul. Kota ini merupakan kota terbesar di Tabaristan dan merupakan salah satu provinsi di Persia yang terletak di sebelah utara Gunung Elburz. Adapun At-Tabari diambil dari nama tempat beliau dilahirkan, yaitu Tabaristan. Ibnu Jarir menuntut ilmu setelah tahun 240 Hijriah dengan banyak melakukan rihlah perjalanan jauh sehingga beliau bertemu dengan para ulama di masanya. Beliau pun menjadi salah satu ulama mumpuni dan cerdas lagi mampu menghasilkan banyak karya tulis. Sungguh sulit untuk mencari ulama yang selevel dengan beliau di masanya. Beliau adalah ulama yang sangat produktif dalam membuat karya tulis dan mengajar. Beliau pernah menempuh perjalanan ke kota Rai di Iran dan di sana beliau mempelajari serta meriwayatkan hadis. Di kota tersebut, beliau juga berkesempatan untuk belajar ilmu sejarah dari Muhammad bin Ahmad ad-Daulabi dan ilmu fikih dari Ibnu Muqatil. Selanjutnya, beliau pergi menuju ke Baghdad dengan harapan bisa bersua dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sayang, sebelum keinginan itu terwujud, sang imam telah meninggal dunia. Di antara kota yang juga beliau kunjungi adalah Kufah. Disitulah beliau belajar ilmu hadis dan juga qiraah. Selain itu, masih ada beberapa tempat yang sempat beliau kunjungi untuk menimba ilmu agama. Suatu hal yang logis jika Ibnu Jarir memiliki guru yang banyak karena seringnya rihlah yang sering beliau lakukan. Di antara kota-kota yang pernah menjadi tempat persinggahannya adalah Baghdad dan belajar fikih Syafi'iyah kepada Hasan Jafarani. Adapun di Basroh, beliau belajar hadis kepada Abu Abdillah Ashani. Demikian halnya Kufah, Mesir, Damaskus, dan yang lainnya. Beliau sempat kembali ke Tabaristan yang merupakan tempat kelahirannya, namun akhirnya kembali ke Baghdad dan menetap di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, Ismail bin Musa As-Sudi, Muhammad bin Humaid Ar-Roji, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, Muhammad bin Abdul Ala Ashani, Bundar Muhammad bin Al-Mutsana, Yunus bin Abdul A'la, Ahmad bin Al-Mikdam Al-Izli, Sawar bin Abdullah Al-Anbari, Muhanna bin Yahya, Ali bin Sahal Ar-Ramli, dan masih banyak yang lainnya. Sebagai ulama yang luas ilmunya dan cerdas, beliau memiliki murid yang banyak dan menjadi tujuan para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Antara muridnya adalah Abu Syuaib Abdullah bin Al-Hasan Al-Harani, Abul Qasim At-Tabarani, Ahmad bin Kamil Al-Qadi, Makhlad bin Jabal Al-Bukhari, Ahmad bin Al-Qasim Al-Qasyab, Abu Ja'far Ahmad bin Ali Al-Khatib, Abu Muhammad bin Abdullah bin Said
Al-Mu'alla, dan masih banyak yang lainnya. Ibnu Jarir adalah sosok ulama yang sangat tekun dan semangat dalam menulis. Al-Khatib menuturkan, "Aku pernah mendengar Samsani mengatakan bahwa Ibnu Jarir selama 40 tahun mampu menulis 40 halaman dalam setiap harinya." Subhanallah, luar biasa memang ketekunan dan antusias beliau dalam menghasilkan karya tulis. Berikut sebagian karya-karya beliau. Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang lebih populer dengan nama Tafsir At-Tabari. Ini merupakan salah satu karya monumental beliau dalam bidang ilmu tafsir. Tariqur Rijal, Latiful Qaul fi Ahkamil Syara'il, Al-Qiraat wat Tanjil wal Adad, Al-Kafif fil Ahkami Syara'il Islam, At-Tabasir, Tahjibul Asar Musnad Ibnu Abbas, namun beliau meninggal sebelum menyelesaikan kitab ini. Pujian para ulama pun mengalir kepada Ibnu Jarir At-Tabari yang menunjukkan bahwa kapasitas beliau sebagai ulama besar memang diakui. Abu Said bin Yunus mengatakan, Muhammad bin Jarir termasuk penduduk Amul. Ia menulis di Mesir, kembali ke Baghdad, dan ia mampu menghasilkan karya-karya indah yang menunjukkan keluasan ilmunya. Akhir hayatnya, Abu Muhammad Al-Farghani, salah seorang murid Ibnu Jarir, mengatakan Abu Bakar Al-Dinawari berkisah bahwa ketika tiba waktu sholat zuhur pada hari meninggalnya beliau, yaitu hari Senin, Ibnu Jarir meminta air untuk memperbarui wudunya. Lalu ada yang berkata kepadanya, "Sebaiknya Anda mengakhirkan sholat zuhur dan menjamaknya dengan sholat asar." Namun beliau menolak dan mengerjakan sholat zuhur sendiri pada awal waktunya. Demikian hal sholat asar beliau kerjakan pada waktunya dengan baik, tata cara sholat yang sempurna dan baik. Tatkala Ibnu Jarir akan meninggal dunia, ada beberapa orang yang berada di samping beliau, dan diantaranya adalah Abu Bakr bin Kamil. Saat itu ada yang bertanya kepada beliau sebelum menghembuskan napas yang terakhir, "Wahai Abu Ja'far, Anda adalah hujjah antara kami dan Allah pada urusan agama kami. Apakah ada sesuatu yang hendak Anda wasiatkan kepada kami terkait urusan agama kami atau suatu keterangan yang kami mengharapkan keselamatan dengannya?" Beliau pun menjawab, "Yang aku beribadah kepada Allah dengannya dan aku wasiatkan kepada kalian adalah apa yang aku ikrarkan dalam kitab-kitabku, maka amalkanlah." Kemudian setelah itu, beliau pun meninggal. Semoga Allah merahmati beliau dan membalas kebaikan-kebaikannya. Allahu a'lam.